Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masuk pada bab yu'ta samarata azgharu man hadara minal wildan. Bab diberikannya buah kepada yang paling kecil dari anaknya atau anak-anak yang hadir, yaitu ketika kita punya sesuatu, dikasih sesuatu, terus ada anak-anak di situ, banyak anak-anak di situ misalnya, maka biasanya lebih cenderung dikasih kepada yang paling kecil. Ya, kalau kemarin kita bahas tentang keutamaan memuliakan orang yang lebih tua, ya kan? Sekarang bagaimana kita menyayangi orang yang lebih muda? Apa dasarnya? Kenapa dikasih pada yang paling kecil? Karena semua yang lebih tua, ya, harus sayang kepada yang lebih muda. Dan yang paling muda itulah yang paling disayang oleh semuanya. Ya, ini makanya kenapa diberikan kepada siapa yang paling kecil. Kalau memang tanggung, buah cuma satu misalnya, permen cuma satu misalnya, itu ya. Tapi kalau banyak ya dibagi. Tapi kalau sedikit ya dipilih yang paling kecil. Dasarnya adalah haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Aziz an Suhaib bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bizahwi qal Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina wa sa'ina wa barakatan ma'a barakatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dikasih buah-buahan yang bagus, yang matang, ya, beliau berdoa, Allahumma, ya Allah, berkahilah Madinah kami, kota kami, mud kami, dan sak kami, itu takaran dan timbangan di kota Madinah, dengan berkah bersama berkah yang lain. Sumana walahu azghara man yalihi minal wildan. Kemudian Rasulullah SAW memberikannya kepada yang paling kecil dari anak-anak yang ada di situ. Kasih. Ya, ini. Nah, ini hadis dinyatakan sahih oleh Syalbani rahimahullah taala, juga diriwayatkan Imam Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pernah Rasulullah SAW dikasih buah-buahan. Buah-buahan tentunya nih Madinah, karena Madinah ada beberapa lokasi yang memang bisa untuk bercocok tanam, tidak seperti Mekah, ya. Nah, ketika panen buah yang cukup bagus, Rasul dikirimi buah tadi. Maka sunnahnya adalah ketika dikirimi buah-buahan tadi dari hasil panen, kita mendoakan keberkahan. Semoga kota ini berkah, ya, semoga kota ini berkah, ya Allah, berkahilah kota kami ini. Kenapa? Karena dengan adanya doa berkah, maka akan terjadi berlimpah wahnya, berlipat gandanya, kebaikannya akan diterima oleh warganya. Kenapa yang didoakan kota, daerah? Ya, karena memang ketika sebuah kota barokah, mendapat barokah dari Allah,
maka seluruh rakyatnya, seluruh warganya, seluruh penduduknya merasakan barokah itu. Bukan cuma sekedar yang menanam, bukan sekedar yang memanen, semuanya. Yang menanam dapat barokahnya, ya kan? Yang tidak menanam pun dapat barokahnya, bisa membeli, bisa menikmati, ya kan? Bisa pula terimbas baiknya dari panen tersebut, meskipun tidak secara langsung, ya, dengan adanya panen raya misalnya, kemudian bisa ikut jualan di situ, sehingga orang-orang yang pada panen raya bisa makan, misalnya begitu kan? Bikin warung gebukan rame, habis lagi pada yang pada panen, siang lapar ke warung makan, kan begitu kan? Mendoakan barokah kepada kotanya, karena dengan barokah kepada kotanya maka penduduk kota semuanya akan mendapat barokah, mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Apa barokah? Al khair al katsir, kebaikan yang berlimpah, yang banyak. Itu barokah. Barokah atau bahasa Indonesianya berkat. Ya, berkah. Banyak berkahnya. Banyak kebaikan yang berlimpah. Ini kapan? Ya, ketika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan pada kota tersebut dirasakan oleh seluruh penduduknya. Maka ini yang Rasul doakan pertama. Yang kedua, Rasul mendoakan semoga Allah pun memberkahi mud kami dan sak kami. Kalau sekarang mungkin kalau di Indonesia bukan sak, bukan mud, ya. Ya, karena di Indonesia biasanya takarannya apa? Timbangan. Ya kan? Semoga Allah memberkahi kiloan kami. Kan timbangannya pakai kilogram kan? Gram kami, kilogram kami. Semoga Allah memberkahi kota Cilacap misalnya, memberkahi gram, timbangan gram kami, timbangan kilogram kami. Lu kenapa? Kenapa kok sampai menyebut sak dan mud? Banyak orang curang di situ. Penyebab tidak ada barokah dalam sebuah perniagaan adalah ketika ada kecurangan dalam sukatan dan timbangan, sebagaimana kejadian pada zaman Nabi Syuaib alaihissalam, yang akhirnya Allah turunkan sebuah musibah, azab yang pedih, awan yang datang dikira membawa hujan yang membawa barokah, ternyata awan tadi menurunkan api yang membakar penduduk Madian. Ini misal, ya, karena curang dalam timbangan. Kalau nimbang untuk orang lain dikurangi, kalau nimbang untuk diri sendiri ditambahi, tambahilah, kurangilah. Ini kecurangan. Kalau kita berusaha nimbang dengan benar, ada kesalahan tapi tidak sengaja, tidak masalah, ya kan? Karena ada hal-hal yang memang tidak mungkin kita hindari dari kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja. Ya, misal, ya mungkin timbangannya kayak telur kan nggak mungkin pas banget, ya kan? Ya kan? Nggak mungkin pas banget, ya kira-kira, ya kira-kira pas, nggak sama-sama nggak rugi. Susah, mas. Kalau daging masih mungkin diiris. Telur nggak, gimana ngirisnya? Nggak mungkin kan? Nah, yang penting sudah maksimal untuk adil timbangannya. Silakan. Sukatan juga sama, untingan, diunting, disukat. Kita beli sayuran, kangkung kan lagi timbang itu. Kangkung, bayam diunting kan, disukat. Harus jelas. Ya kan, kadang-kadang juga beda-beda, kadang-kadang untingannya ya ada yang pas gede-gede, ada yang kecil-kecil, ya kita pakai standar yang layaknya umumnya dipasarkan. Kalau misalnya berbeda, harganya harus beda. Jangan sampai
beda, harganya malah sama. Akhirnya banyak orang dirugikan. Nah itu penyebab tidak diberkahinya sebuah kota karena sudah banyak para pedagang yang mengurangi timbangan dan sukatan. Lu kok timbangan dan sukatan? Kita kan masalah pertanian, masalah hasil panen. Kalau nelayan misalnya masalah hasil laut, itu kan? Kok malah larinya ke timbangan? Kenapa rekatnya? Apakah pertanian atau perikanan ujungnya nanti adalah perdagangan, ya kan? Apa dipanen terus nggak dijual? Ya kalau bisa dimakan sendiri, ya kan? Nah, kalau misalnya dia nanamnya lombok, apa makan lombok selama sekian tahun, nggak mungkin kan? Dijual untuk beli beras. Nanam bawang dijual untuk beli beras, beli lauk, kan begitu. Artinya apapun juga jenis usaha alaminya, ya, apakah pertani, nelayan, peternak, semua ujung-ujungnya adalah perdagangan. Lah, kecurangan terbesar adalah di perdagangan. Ya, apa petani nggak mungkin curang? Ya mungkin. Nelayan nggak mungkin curang? Mungkin. Peternak nggak mungkin curang? Mungkin. Ya, petani bisa curang, iya kan? Ketika kalau di Indonesia misalnya, ketika sawah untuk dijual padinya semprot, hamaknya banyak banget. Alasannya lah nggak dimakan kan dijual lagi. Satu petak khusus untuk dimakan sendiri, sedikit ya pestisidanya. Curang gitu namanya, ya kan? Iya. Nelayan juga kadang-kadang juga kayak gitu, ya. Misalnya dicampur-campur, ya. Atau mungkin peternak, ya, dikasih suntikan, dikasih apa, ya, bisa jadi curang. Tapi kecurangan terbesar dan ini yang paling umum adalah apa? Pedagang. Dan pedagang ini adalah ujung tombak perekonomian sebuah daerah. Sebuah daerah kayak Mekah punya apa Mekah? Mekah punya pertanian? Tidak. Ya, kenapa Mekah maju? Pada zaman jahiliyah dulu kenapa Mekah maju? Karena perdagangan. Ya, perdagangannya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy. Li di sini kata para ahli tafsir, li ta'ajjubiyah. Untuk menyatakan sesuatu yang menakjubkan dari kebiasaan orang Quraisy. Sungguh menakjubkan kebiasaan orang Quraisy. Bagaimana keadaan Quraisy, keadaan Mekah yang gersang, tapi bisa menghidupi warganya dengan apa? Perdagangan. Contohlah Singapura punya apa coba? Singapura. Tapi kenapa lebih maju dari Indonesia? Iya kan? Indonesia punya gunung, punya laut, punya sawah, punya hutan. Ya, Malaysia tidak, Singapura tidak. Kenapa kalah sama Singapura? Merdekanya juga duluan Indonesia. Kenapa majuan Singapura? Perdagangan. Perdagangannya. Ya, banyak negara lebih maju karena mereka dalam keadaan walaupun negara kafir sekalipun, tapi mereka jujur dalam timbangannya, dalam sukatannya, maka ekonominya lebih makmur. Lebih makmur. Tapi negara-negara yang mayoritas muslim tapi banyak yang curang seperti Indonesia misalnya, banyak pedagang-pedagang yang curang, sekilo jadi 8 on, ya gitu, seliter jadi cuma berapa, ya
liternya kurang. Katanya pasti pas, ternyata pasti nggak pasnya. Kan begitu. Dulu kan terkenal itu SBPU pasti pas gitu kan, ternyata saat ditakar sendiri nggak pas. Sekarang ganti apa sekarang logonya, bukan pakai pas lagi sekarang, ganti lagi. Ya itulah, dimanapun sektor banyak yang curang. Nih curang, kontraktor apalagi ya, banyak yang curang. Alasannya, loh saya belum mulai proyek saja saya sudah kasih duit, suap namanya kan, malah dosa. Habis itu ada orang datang minta duit, LSM datang minta duit, ya saya kalau sesuai dengan spek yang ada saya tekor, curang ini. Akhirnya saluran air yang dulu dibangun awet bertahun-tahun, setelah dipugar diperbaiki malah cuma berapa bulan hancur, malah lebih bagus yang dulu. Curangan kan banyak yang curang. Nah saya ngambil untung dari mana? Apalagi di era digital semacam ini ya, ketika pinter main desain ya dapat proyek, sudah dibikin separuh jalan saja, yang lainnya enggak. Kadang-kadang ada kan jalan cuma dicor separuh ataupun di aspal separuh, lain tetap rusak. Yang dilaporkan yang dicor itu ke sana, selesai. Ketika ada tinjauan langsung, peninjaunya diajak ke tempat yang nyaman, dijamu sebagainya, sanguni amplop, selesai. Ya kan? Itu sudah rahasia umum. Tapi yang mestinya jangan kepada para pengelola dana sosial yang kadang kita sayangkan, justru banyak orang bersukacita di atas penderitaan orang lain. Dana sosial, bantuan kemanusiaan banyak disunat. Ya Allah, gimana bisa diberkahi negeri ini kalau orang susah malah dijadikan proyek? Karena apa? Karena dana bantuan nggak diaudit. Datang bantuan dari lembaga apa, kita bantunya ikhlas memang, tapi ketika yang nyalurkan malah ya ini salurkan sana, ya ini bagi-bagi kelompoknya. Ini sering terjadi. Bantuan banyak tapi masih banyak orang tidak tercukupi. Aneh. Bantuan banjir, gunung meletus, tsunami, kemana larinya uang bantuan? Para pengungsi kemana larinya? Makanya itu kenapa misalnya dulu saat bantuan ke Palestina atau ke Syria, ya itu di Palestina itu, ya banyak itu lembaga-lembaga fiktif, banyak lembaga fiktif, bantuan kemanusiaan, bantuan untuk para pejuang Palestina, banyak lembaga fiktif di Palestina sana, ujung-ujungnya untuk kepentingan kelompok dan golongannya atau pribadinya. Maka kemarin kan dari tim Rojak misalnya berangkat sendiri ke sana karena nggak percaya dengan lembaga-lembaga yang buka donasi online. Banyak yang bohong, nggak nyampe kepada pengungsi Palestina, nggak nyampe kepada rakyat Palestina. Ini berangkat sendiri ke Palestina, dan nyata betul banyak nggak nyampe. Aneh, banyak orang suka memanfaatkan kesulitan penderitaan orang lain untuk ngambil untung pribadi, apalagi atas nama apa? Bantuan kemanusiaan. Terlalu tega. Ya, ini yang sangat-sangat tidak manusiawi. Gimana bisa diberkahi? Ya, sama ketika kita ada musibah, bantuan musibah, salurkanlah. Kalau perlu kita ikut bantu, bukan malah kita ikut motong. Kalau misalnya kan untuk dana transportasi, dana akomodasi, silakan potong seperlunya dan ada pertanggungan jawab. Malah seenaknya, malah nggak diaudit ikih. Memang sampai sekarang dana sosial nggak diaudit, tapi itu ya yang jadi masalah. Maka bagaimana sebuah negeri akan diberkahi kalau kondisinya masih banyak orang curang semacam itu?
Ya, gitu. Makanya Rasulullah berdoa, ya Allah berkahilah kota kami ini, berkahilah mud kami, sa' kami, timbangan kami, sukatan kami. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah berdoa demikian, Rasul memberikannya kepada yang paling kecil. Ya, bukan pilih kasih. Ya, kalau pilih kasih kan apa-apa yang kecil, apa-apa yang kecil pilih kasih, sehingga yang gede kadang-kadang iri. Ya, bukan pilih kasih. Pilih kasih itu kalau jumlahnya memadai, oh banyak barangnya, tapi yang dikasih cuma yang kecil tok, yang lain nggak dikasih. Nah, pilih kasih. Ya, kalau banyak jumlahnya bagi semuanya. Bisa, boleh sama rata, boleh, karena ini bukan waris. Kalau waris harus pakai hukum waris. Lagi perempuan sama rata boleh, karena bukan waris. Kalau waris pakai aturan hukum waris, beda ya. Tapi kalau dalam keadaan memang barangnya sedikit, kasih yang paling kecil. Dari yang paling kecil masih ada yang kakaknya lagi, masih ada kakaknya lagi, begitu. Apa dasarnya? Menyayangi yang lebih muda. Makanya yang lebih tua mengalah karena sayang kepada yang lebih muda. Itu seharusnya. Bukan malah kan saya lebih tua, saya barok, saya harus saya dulu, enggak. Kenapa? Mereka yang barok juga dulu sudah pernah mendapatkan itu, iya kan? Lebih dulu mendapatkan itu dari orang tuanya. Giliran adiknya, nah begitu. Menunjukkan pertama, ya, wajibnya yang lebih tua menyayangi yang lebih muda. Kedua, menunjukkan rasa tanggung jawab, bagaimana melatih tanggung jawab orang yang lebih tua untuk yang lebih muda. Kalau orang tuanya meninggal, siapa yang menjamin nafkahnya yang paling muda? Orang tua meninggal, adiknya yang paling kecil masih sekolah, siapa yang membiayai? Kalau bukan kakaknya, ya kan? Kakaknya mulai yang paling tua nggak bisa, baru turun ke adiknya yang di bawahnya lagi, dan begitu. Ini berarti bertanggung jawab. Kalau jumlahnya mencukupi, semua dibagi. Kalau jumlahnya nggak mencukupi, maka dipilih yang paling muda, dari yang paling muda dulu. Dan ini bukan pilih kasih. Makanya kenapa ketika kisah Nabi Yusuf alaihissalam bersama saudara-saudaranya, ya, dimana saudara-saudaranya pada iri dengan Nabi Yusuf yang sangat disayang oleh ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Bukan masalah pilih kasih, tidak. Kalau dikatakan bahwasanya ayahnya Nabi Yakub alaihissalam lebih sayang pada Yusuf dan adiknya, dikarenakan yang paling kecil, iya kan? Kalau yang lain begitu sudah mandiri, seharusnya mandiri, bukan malah kemudian ikut-ikutan dimanja seperti yang paling kecil. Malah harusnya yang lebih gede ikut menyayangi yang lebih kecil, sehingga merasa terayomi, dan yang lebih kecil harus memuliakan kakak-kakaknya. Ini etika pelajaran semacam ini yang nggak dipahami oleh kebanyakan orang zaman sekarang, yang karenanya generasi Y, generasi Z, atau apapun namanya, nggak jelas. Ya, nah ini ajaran yang penting, ya, bagaimana etika seorang tua. Memang betul dalam perkara yang serba terbatas, yang paling kecil didahulukan. Tapi ketika dalam perkara yang memang mencukupi semua dikasih, harus adil pembagiannya. Kadang-kadang orang tua mengatakan ini nanti tanah yang sana untuk si fulan, yang sana untuk si fulan. Adil, harus adil. Kalau punya, ya kan? Itu bukan waris, ya, itu hibah pemberian karena sebelum meninggal. Nah, kalau meninggal
yang nggak dibagi itulah yang kemudian dibagi waris. Nah, ya hal yang terpenting di sini ketika membagi semacam itu harus adil, semua anaknya harus adil. Tetapi ketika terkait dengan pemberian yang serba terbatas, otomatis yang paling kecil yang didahulukan. Tapi kalau terkait dengan pemenuhan kebutuhan, maka dipenuhi kebutuhan masing-masing anaknya sesuai proporsinya masing-masing. Uang saku misalnya yang paling gede mahasiswa ya lebih tinggi daripada yang paling kecil kalau cuma TK, kan begitu kan? Jadi dalam masalah ini perlu dirinci, perlu ditafsir, dirinci. Ya, ketika dalam masalah yang terbatas, dahulukan yang paling kecil sebagai rasa sayang semuanya kepada yang paling kecil. Ya, dalam masalah pembagian yang semuanya bisa dibagi rata, bagi rata. Tapi dalam hal yang terkait dengan tanggung jawab, pengelolaan dan sebagainya, maka yang paling gede didahulukan. Ya, mengelola uang saku. Kalau yang gede mahasiswa dikasih uang saku misalnya 10.000, yang SMA 5.000, yang SD misalnya 3.000, yang TK 1.000, ya pas. Memang TK mau beli apa? Ya kan? Oh, harus adil. Kalau yang itu juga 10 semua. Ya enggak tentunya. Kalau TK masih diantar jemput, ya mahasiswa harus angkot sendiri, ya kan? Kadang-kadang kalau di kos-kosan cari makan sendiri, gitu kan? Tentu berbeda ketika terkait dengan tanggung jawab pengelolaan. Tentu berbeda. Tapi dengan pemberian yang berupa serba terbatas barangnya dan terkait dengan kasih sayang, yang paling mudah itu didahulukan. Jadi semua harus dirinci. Ya, tidak ada yang namanya pilih kasih. Kalau pilih kasih itu adalah semua dikasih sama yang paling kecil atau yang mana. Nggak boleh yang begitu. Pilih kasih. Tapi kalau secara proporsional tadi, kapan kepada yang paling kecil? Kapan dibagi rata? Kapan dibagi sesuai dengan tanggung jawab? Ini bukan pilih kasih. Ini yang semestinya dilakukan. Dasarnya sebagaimana, maka Imam Bukhari menyebutkan bab setelahnya, bab rahmatis saghir, bab tentang menyayangi yang kecil. Haddasan Abdul Aziz bin Abdullah, haddasan Ibnu Abi Az-Zinad an Abdurrahman bin Al-Harith an Amr bin Shu'aib an Nabi an Jaddi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang paling muda di antara kami dan mengenal haknya orang yang lebih tua di antara kami. Ini kan sudah disebutkan dalam bab sebelumnya kan. Kenapa disebutkan lagi? Ya, disebutkan kembali oleh Imam Bukhari dalam bab ini karena untuk menegaskan dalil bab sebelumnya, menegaskan pendalilan bab sebelumnya. Alasannya kenapa mendahulukan yang lebih kecil? Karena mestinya yang lebih tua, kakak-kakaknya pun harus menyayangi yang paling kecil. Jadi nggak usah iri, masa adik terus yang dikasih, kakaknya enggak? Karena barangnya, bendanya sedikit. Kalau banyak, permen cuma satu, ya kasih yang paling kecil. Kalau permennya 5, anaknya 5, kasih 5, satu-satu. Iya kan? Gitu. Maksudnya seperti itu. Kenapa? Karena mestinya kalau cuma satu, kasih yang paling kecil. Artinya apa? Artinya orang tuanya sayang pada yang kecil, ya kan? Kakak-kakaknya sayang pada yang paling kecil, itu maksudnya. Tapi yang paling kecil juga harus menghormati yang lebih tua. Ya. Itu aturan dalam Islam seperti itu, kaidahnya seperti itu, ya.
Jadi jangan sampai tidak paham kaidah semacam itu. Jadi kasih sayang kepada yang lebih muda. Berikutnya bab mu'anaqatis sabi, bab tentang memeluk anak. Orang tua ya memang dianjurkan, baik itu ayahnya, ibunya, kakeknya, memeluk anaknya atau cucunya. Hal yang termasuk padanya ada keutamaan kasih sayang. Sayang pada yang lebih muda dan dia memeluk anak-anaknya atau cucu-cucunya, dan padanya ada nilai pahala selama dia melakukannya karena Allah, karena ingin memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Apa dasarnya? Haddatsana Abdullah bin Shalih qala haddatsana Muawiyah bin Shalih an Rashid bin Sa'ad an Ya'la bin Murrah annahu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa du'ina ila ta'amin, dan kami ketika itu diundang untuk makan. Saat bersama Rasulullah sedang keluar jalan-jalan begitu kan, ada yang undang makan, ya Rasul silakan mampir makan bersama para sahabat yang lain. Kalau diundang makan ya kita datang, ya datang memenuhi undangan makan meskipun makanannya sederhana ya. Jadi jangan tanya makan apa makanannya. Makanannya itu ada jangan kangkung sama tempe lah, enggak lah. Namanya nggak menghormati ya. Rasul nggak nanya ada makanan apa, enggak, ya datang aja. Kalau misalnya berminat makannya makan, kalau nggak berminat makannya saya masih kenyang tapi saya penuh undangan kamu, saya doakan. Nah ya kan, kalau nggak makan doakan ya, minta datang dulu, jangan menanyakan nanti tersinggung. Ya sih cuma kangkung sama tempe tahu. Oh ya enggak lah, saya di rumah juga ada sama. Kadang-kadang orang nggak menghargai undangan semacam itu keliru. Padahal maksudnya yang undang ya ingin mendapat pahala dengan menjamu teman-temannya, itu kan? Yuk ikut, saya pengen traktir apa sih? Itu nasi pecel las biasa. Jangan bilang seperti itu ya. Ya. Pakai alasan yang tidak menyakitkan hati ya. Jangan sampai meremehkan karena niatnya baik, itu kan, niatnya baik. Jadi jangan pilih-pilih. Yonek sate ayam ya saya datang, kambing guling saya mau. Kambing pecel, kalau lotek ya us tahu. Ini namanya menyakitkan hati saudaranya, nggak boleh. Kalau berminat datangi ya, kalau nggak minat datang beri uzur yang tidak menyakitkan, atau datang doakan, saya tak kenyang, saya cuma datang minum saja lah, saya bisa doakan semoga rezekinya dengan lancar, bla 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 bla, doakan. Ya, etikanya seperti itu etikanya. Jangan pilih-pilih. Kalau pilih-pilih nanti kasihan yang ingin dapat pahala undang makan karena nggak punya duit terbatas, minder. Faidha Husain yal'abu fit tariqi, ketika itu Husain sedang bermain-main di jalan. Jadi Rasulullah dan rombongannya jalan gitu kan, Husain lagi main-main. Fa'asra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amamal qaum, maka Rasulullah SAW segera maju mendahului rombongan. Untuk ngapain? Sekedar untuk menjemput atau menemui Husain. Tsumma basata yadayhi, lalu Rasulullah membuka kedua tangannya. Ya, maksudnya apa? Mau memeluk cucunya Husain.
Faja'ala yamurru maratan hauna wa maratan hauna. Ya namanya anak kecil, ya mau dipeluk sama kakeknya kadang-kadang ya malah guyonan, apa namanya, main-main, lari ke sana lari ke sini begitu kan. Ya Rasulullah mencoba memeluknya, lari ke sana sini ya Rasulullah, ya kayak kita lah ya, ada cucu atau anak kita lari-lari kita adami untuk kita peluk. Yudhahikuhu hatta akhadahu. Rasulullah sambil mau menangkap cucunya itu sambil tertawa. Ini bentuk kasih sayang. Ya, bukan jaim banget anak cucunya, anak-anak jaim. Enggak. Rasul juga senang bermain bergurau dengan anaknya, dengan cucunya, itu kan? Nah, mestinya seperti itu. Bentuk kasih sayang kita kepada anak kita, pada cucu kita. Jangan sampai jaim, ya. Di depan teman-temannya jaim. Nah, Rasul di depan para sahabatnya, rombongan para sahabat, Rasul malah lebih mendahului karena ingin memeluk Husain. Faja'ala ihda yadayhi fi dhaqnihi wal ukhra fi ra'sihi, ya. Kemudian menjadikan salah satu tangannya di dagunya dan satu tangannya lagi di kepalanya. Ya, summa tanaqahu faqabbalahu. Rasul memeluknya dan menciumnya. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Husainun minni wa ana minhu." Husain termasuk dari golonganku, dari keluargaku, dan aku termasuk bagian dari dia. Ahabballahu man ahabbal Hasana wal Husain. Allah, semoga Allah mencintai orang yang mencintai Al Hasan dan Al Husain. Sabitani minal asbab. Dua keturunan, dua cucu, dua keturunan dari para Al Asbab. Al Asbab itu gelar atau julukan untuk anak-anaknya Nabi Ibrahim ataupun Nabi Yakub, ya dari keluarga para nabi, anak-anaknya keturunan para nabi, Al-Asbab, ya. 6. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, Husain minni wa ana minhu. Husain termasuk dari golonganku dan aku termasuk dari golongannya Husain. Ya. Jangan ditafsiri seperti penafsiran Syiah. Ya. Karena Rasulullah SAW sayang kepada anaknya, sayang pada cucunya, juga sayang kepada para sahabat-sahabatnya yang lain. Jangan kemudian malah memfitnah para sahabat-sahabat yang lain, apalagi membenci Abu Bakar dan Umar. Karena Abu Bakar dan Umar itu mertuanya Rasulullah. Membenci Abu Bakar dan Umar sama saja mencela mertuanya Rasulullah. Mencela Utsman bin Affan berarti mencela menantunya Rasulullah. Pernah ada orang yang benci setengah mati kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sampai menjuluki Utsman itu Yahudi. Ya, sampai seperti itu. Utsman itu Yahudi itu. Karena memang kebencian saat itu, karena dikira Utsman dikira melakukan nepotisme, ya kan, mendahulukan kelompoknya, golongannya, keluarganya. Sehingga ketika itu ada seorang yang sangat benci kepada sahabat Utsman bin Affan, ya, dan menjulukinya, menuduh Utsman itu Yahudi. Ya, kayak zaman sekarang lah, banyak orang yang kadang-kadang nuduh Saudi Yahudi itu kan, oh itu anaknya Yahudi. Padahal Saudi betapa antinya dengan Yahudi, sampai Saudi mengatakan tidak ada perdamaian dengan Israel sampai Israel mau mengakui Palestina sebagai negara dengan Yerusalem ibu kotanya. Tapi sampai sekarang masih banyak orang Harokiyun terutama itu yang menuduh Saudi adalah anaknya Yahudi. Allahu Akbar.
Sama ketika itu pada zamannya Imam Abu Hanifah, ada orang yang menuduh Utsman bin Affan Yahudi. Dia Yahudi, pantas seperti itu. Maka orang ini didatangi oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah datang, wahai fulan, saya ingin melamarkan anakmu dengan seseorang. Gimana pendapatmu? Wah, kalau engkau yang melamarkan pasti saya terima. Loh, kenapa? Ya siapa sih? Pasti orang yang direkomendasikan oleh Imam Abu Hanifah, bukan orang sembarangan. Sama yang melamarkan ulama besar sekelas Imam Abu Hanifah, sama yang nolak lamaran engkau, pasti kami saya terima. Tapi sayangnya yang mau saya lamarkan untuk anakmu ini orang Yahudi. Loh, kenapa Yahudi? Masa engkau menikahkan anak saya dengan Yahudi? Ya benar saja, wahai Imam. Kalau begitu, kenapa engkau menuduh Rasulullah menikahkan anaknya dengan Yahudi? Maksudnya, engkau menuduh Utsman Yahudi. Padahal Rasulullah menikahkan dua anaknya dengan Utsman bin Affan. Sampai Utsman mendapat gelar apa? Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya, karena dinikahkan dengan dua anaknya Rasulullah. Ya, engkau menuduh Utsman Yahudi, padahal Rasul menikahkan dua anaknya dengan Utsman. Maksudnya bukan dua sekaligus, yang satu meninggal dinikahkan lagi dengan anaknya berikutnya, begitu ya. Baru dia sadar. Ya, betapa tuduhan selama ini dia sangat ngawur. Sama seperti sekarang ini banyak orang nuduh Saudi Yahudi, anaknya Yahudi. Allahu Akbar. Negara mana yang lebih anti dengan Yahudi, anti dengan Israel melebihi Saudi Arabia? Kalau mereka mengulung-ulungkan Turki, Qatar dan sebagainya, mereka punya hubungan diplomatik dengan Israel. Saudi tidak. Ya, masa malam Saudi yang dituduh anaknya Yahudi, yang benar saja nggak kebalik gitu, ya kan? Maka sekarang ini kalau kita lihat berita, Saudi akhirnya mengembargo Turki karena fitnahan dari Turki dan para Harokiyun kepada Saudi Arabia karena sikapnya yang berlebihan. Ya, 6. Jadi begitu, kita nggak boleh membenci Husain. Husain bukan Syiah. Nggak boleh membenci Abu Bakar dan Umar, karena mereka adalah orang terbaik dan mereka juga mertuanya Rasulullah. Nggak boleh membenci Utsman, karena Utsman adalah menantunya Rasulullah, sebagaimana Ali juga menantunya Rasulullah. Nah, ketika hal ini dipahami, apa alasan Syiah mengkafirkan, membenci, sampai mengatakan Abu Bakar Umar adalah setan-setan, begitu? Apa dasarnya? Apa Rasulullah punya mertua setan? Orang Syiah membenci Abu Bakar, Umar dan Utsman sama seperti membenci Rasulullah, tapi secara tidak langsung, dan sama saja membenci Ali bin Abi Thalib secara tidak langsung, karena merasa mertuanya Ali adalah menantunya setan, kan begitu kan? Mikir enggak itu sama mereka ngomong seperti demikian? Mikir enggak? Nah, itu makanya itu bagaimana Imam Abu Hanifah menyadarkan orang itu, kalau anda nggak mau dikatakan, nggak mau saya lamarkan orang Yahudi, kenapa anda menuduh Rasulullah menikahkan anaknya dengan Yahudi? Diam orangnya. Harus dipahami di sini. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan retorikanya, narasinya orang-orang Syiah yang ternyata kebohongan yang sangat terang kalau kita tahu sebenarnya hakikat sebenarnya ucapan mereka.
Ya, Syiah Rafidhah. Nah, maka Rasulullah nggak cuma mengatakan Husain minni wa ana minhu, ada tambahan di belakangnya. Nih faedah yang sangat penting. Ya, semoga Allah mencintai orang yang mencintai Al-Hasan dan Al-Husain. Paham ya? Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Al-Hasan dan Al-Husain. Bukan cuma Husain toh. Karena sebagian kalangan sufi di Indonesia yang berkiblat ke Yaman dengan titel gelar Al-Habaib begitu ya, atau orang-orang Syiah Rafidhah yang di Indonesia yang kiblatnya ke Iran, selalu mengeluh-elukan keturunannya Husain. Hasan dilupakan. Ya, Husain seorang lebih mulia daripada Hasan. Pada Rasulullah mendahulukan Hasan baru Husain. Ya, Husain itu adiknya Hasan. Ya, dari sisi tanggung jawab lebih matang Hasan. Maka pada zaman Al-Hasan masih hidup, Husain nggak berani macam-macam. Ya, tapi ketika Al-Hasan kemudian wafat, ya ada versi lain mengatakan Al-Hasan diracun oleh orang-orang Syiah karena kecewa karena Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Maka orang Syiah nggak suka sama Hasan sebenarnya, tapi ketika menampakkan nggak sukanya, mereka kebongkar kebohongannya. Jadi Hasan tetap dijadikan imam kedua setelah Ali, tapi imam ketiga dan seterusnya Husain keturunannya. Pintar mereka. Ya, itu yang terjadi. Husain nggak berani untuk merespon. Ya, ada apa misalnya, selalu dimarahin oleh Al-Hasan, diam kamu usah ikut-ikutan gitu. Ya, karena Hasan lebih matang daripada Husain, karena lebih tua. Nah, setelah Al-Hasan meninggal, Husain kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang Syiah dengan kelicikannya. Ya, karena perbedaan pilihan politik. Ya, dimana banyak sebagian besar kaum muslimin di Mekah dan di Madinah nggak setuju dengan caranya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu yang menunjuk anaknya Yazid sebagai khalifah penggantinya. Kok nggak dipilih oleh para Adul Hali wal Aqdi, langsung tunjuk keturunannya, anaknya, mau mengganti sistem khilafah dengan sistem kerajaan. Banyak reaksi respon. Ya, sampai kemudian akhirnya dikirim Al-Hajjaj bin Yusuf untuk memberantas pemberontakan ini kan. Nah, ini Al-Husain akhirnya terhasut oleh orang-orang Syiah yang ada di Kufah. Mari kesini saja wahai Husain, kami akan membaiatmu sebagai khalifah karena kami nggak suka dengan sistemnya siapa? Sistemnya kesultanan atau kerajaan. Padahal sebenarnya hukumnya tidak wajib menerapkan sistem khilafah. Meskipun sistem khilafah itu sistemnya terbaik dalam Islam, ya kan? Tapi tidak wajib menerapkan sistem khilafah. Jadi ketika Muawiyah bin Abi Sufyan, itu sahabat Nabi ya, mengganti sistem khilafah dengan sistem kerajaan, kesultanan kerajaan gitu ya, maka itu haknya dia. Hanya dia. Dia seorang penguasa, dia berkuasa, hanya dia. Ya, jadi mengacu pada Rasul tidak memerintahkan sistem khusus khilafah, tidak, tapi Rasul mengisyaratkan sistem terbaik adalah khilafah dengan kata-kata al-khilafah ala minhajin nubuwah, begitu Rasul. Makanya itu Khulafaur Rasyidin cuma terhenti 4 ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Muawiyah nggak masuk. Dan Muawiyah sahabat Nabi karena beliau merubah sistem khilafah ke sistem kerajaan dengan ijtihadnya yang keliru. Tapi tidak
tidak berarti kemudian nggak sah, tetap sah negaranya, tetap sah kepala negaranya. Paham ya? Ini nggak harus sistem khilafah diterapkan. Kalau terbaik sistem khilafah terbaik, ya, tetapi tidak wajib. Mau sistem kerajaan silakan, kesultanan silakan, atau sistem republik silakan. Kayak republik, kayak negara Maladewa. Oh, Maladewa itu negara kecil di Laut India, selatan India, ada lautan, selatannya Sri Lanka. Itu mayoritas Muslim, hampir 90-100% Muslim. Itu ganti-ganti sistem kerajaannya. Ya, tergantung siapa yang memerintah. Kadang kerajaan, ganti republik, ganti kerajaan lagi, nggak jelas. Itu nggak ada masalah sebenarnya. Nah ini akhirnya Al-Husain terhasut oleh orang-orang Syiah, padahal sudah dinasehati oleh sahabat Nabi yang lainnya, hati-hati orang-orang Syiah itu pembohong, pendusta, jangan mau terjebak oleh mereka. Maka Husain mengirim saudaranya dulu ke sana untuk menanyakan betul-betul apa tidak. Kalau masih ada kakaknya nggak berani. Masjid Al-Hasan itu nggak berani, dimarahin sama Al-Hasan. Karena dulu Husain menolak pelimpahan kekhalifahan kepada Muawiyah, tapi dimarahin sama Al-Hasan. Udah, kamu diam aja. Gitu. Nah, akhirnya betul ketika saudaranya ternyata apa? Terbunuh di sana, orang Syiahnya tidak ada yang mau melindungi. Kirim surat supaya jangan ke Kufah karena orang Syiahnya mereka berkhianat. Suratnya dikirim, Husainnya nggak sabar berangkat. Nah ini asal muasal kejadian itu. Timbul musibah terbunuhnya Husain di Karbala. Panjang ceritanya. Ya, jadi semua akibat ijtihad mereka. Ya, maka sebenarnya Yazid bin Muawiyah tidak ingin Husain terbunuh, inginnya bahwa Husain hidup ke Damaskus. Kenapa? Karena Husain itu teman sepermainan dengan Yazid. Saat kecil main bareng, nggak mau kalau sampai Husain terbunuh. Tapi sebagian komandan di lapangannya malah terbawa emosi hawa nafsunya membunuh Husain. Ya. Nah, ini diantaranya. Jadi kalau orang Syiah kemudian merayakan Asyura dengan meratapi diri, memukul dirinya dengan benda-benda tajam atau benda-benda tumpul sampai berdarah-darah, alasannya menyesal karena nggak bisa melindungi Husain, mereka yang menjebak Husain. Itu kepura-puraan saja. Kepura-puraan dari mereka, bohong itu. Ya, orang bilang tuh ya tangisan palsu, penderitaan palsu untuk menutupi kebobrokannya, kebohongannya. Ya, sayang kadang-kadang banyak orang di antara kita yang kemudian tidak paham itu, terbawa kepada pemahaman Syiah, naudzubillah. Ya, menampakkan seolah Husain terzalimi, keturunannya terzalimi, padahal tidaklah demikian hakikatnya. Konflik-konflik yang terjadi pada zaman Bani Umayyah atau pada zaman Bani Abbasiyah terjadi tidak lain dan tidak bukan karena apa? Konflik-konflik politik yang tidak ada kaitannya dengan masalah akidah. Ya, maka jangan kemudian kita terbawa arus itu. Akhirnya kemudian kita bisa terfitnah oleh pemahaman Syiah, naudzubillah. Ya, betul kita wajib mencintai Al-Hasan dan Al-Husain karena termasuk cucunya Rasulullah. Ya, cucunya Rasulullah. Dan berarti keturunannya para nabi dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya,
pasti keturunan itu. Sehingga ini kenapa perlu dimuliakan, ya, ahlul bait. Tapi ahlul bait bukan cuma Al Hasan dan Al Husain saja. Ya, ini harus digarisbawahi. Tidak cuma Hasan dan Husain tak. Ya. Tapi kadang-kadang kita terpengaruh oleh orang-orang sufi atau tarekat itu yang cuma Hasan Husain tak, ya, atau orang-orang Syiah yang hanya keturunan Husain tak. Enggak benar itu, ngabur. Semua ahli bait Rasulullah wajib kita muliakan. Ya. Maka kita harus hati-hati dari orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasul, padahal Rasul tidak punya keturunan, tapi keturunan keluarga besar Rasulullah. Paham ya? Rasul punyanya anak perempuan, ya kan? Anak laki-laki Rasul semua meninggal semua saat kecil. Yang ada adalah anak-anak perempuan Rasul, berarti nasabnya ke suaminya kan? Jadi keturunan dari keluarga besar Rasul, bukan keturunan dari Rasulullah sendiri. Karena nasabnya sudah larinya kepada nasab ayahnya, ya kan? Fatimah kan wanita, gitu kan? Sebagaimana Zainab dan Ummu Kulthum, gitu kan? Jadi pahami di situ, jangan sampai ketukar-tukar, ya. Apalagi Abu Bakar dan Umar adalah mertuanya Rasul, Utsman menantunya Rasul, ya. Tidak pantas. Kalau dia memang cinta Rasul, nggak pantas membenci mertua dan menantunya Rasulullah. Ya, baik. Ada pertanyaan dulu? Ya, silakan. Ketika kita berdoa, secara kita langsung kan mendoakan kebaikan kepada lain, secara tidak langsung berdoa untuk diri sendiri. Gimana kejelekan? Ya. Kalau doa kejelekan terkait dengan kita dizalimi, dianiaya, tentu tidak. Hak kita meminta keadilan, tapi ternyata keadilan nggak ujung datang, maka kita minta pada Allah. Walaupun nggak disarankan mendoakan yang jelek, ya. Tetapi kalau mendoakan kejelekan tanpa alasan, bisa jadi doa tadi mengenai dirinya, seperti kita mendoakan orang lain, itu kan? Maka dilarang mendoakan kejelekan untuk orang lain, ya, kecuali kita dalam keadaan dizalimi, gitu ya. Jadi jangan suka mendoakan kejelekan, doakan kebaikan kalau bisa, atau didoakan semoga sadar insaf, gitu. Walaupun terkadang namanya manusia, ya. Ya, terkadang kalau dizalimi, dianiaya, akhirnya keluar doa yang jelek. Ya, itu wajar, manusiawi. Imam Bukhari juga pernah saat kemudian beliau dizalimi oleh Amir dari Bukhara, kan, karena disuruh datang ngajari anaknya ke rumah. Bukhari nggak mau. Masa saya harus menggunakan ilmu di depan penguasa? Saya nggak mau. Akhirnya kemudian diperlakukan dengan tidak layak oleh Amir dari Bukhara, maka terucap doa yang jelek. Akhirnya jadi kenyataan celaka Amir itu, ya. Padahal itu bukan suatu hal yang dianjurkan, tapi manusiawi kadang-kadang spontan terucap, gitu ya, spontan terucap. Tapi kalau bisa janganlah kita keluar dari diri kita ke doa kebaikan orang lain. Kalaupun terucap karena memang teraniaya dan sebagainya, itu memang manusiawi, ya. Tapi kalau bisa ditahan, jangan sampai mendoakan, jangan sampai doa itu malah kembali kepada diri kita sendiri, karena ternyata kejelekan yang kita sangkan pada orang lain nggak ada, malah kita yang salah, balik sama diri kita, begitu. Alhamdulillah, ya. Baik, ada lagi? Iya. Selagi kita mampu mendoakan hidayah, petunjuk,
maka lebih baik doa hidayah dan petunjuk kepada mereka. Mereka benci dengan dakwah Ahlussunnah, mungkin karena mereka masih jahil, termakan hasutan. Sebagaimana kita tahu, pembuat film fitnah yang memfitnah agama Islam dengan film fitnah 9 menit itu di YouTube, yang menuduh Islam agama teroris karena tidak tahu tentang Islam. Ketika tahu tentang Islam, dia mulai buka tentang Islam, masuk Islam. Kan begitu kan? Nah, maka selayaknya kita tidaklah berdakwah dengan hawa nafsu kita. Ada ahli bid'ah, orang-orang sesat, aliran-aliran sesat menjelek-jelekkan Ahlussunnah. Kita mendoakan semoga dia sadar, insaf, kembali kepada pemahaman yang benar. Siapa tahu, karena Allah yang membolak-balikkan hati. Seorang ulama Ahlussunnah bisa jadi seorang ateis, iya kan? Seperti kisah salah seorang ulama ahli hadis yang kemudian nikah sama orang ateis, akhirnya jadi ateis itu kan. Orang-orang ahli bid'ah pun bisa jadi Ahlussunnah. Seperti salah seorang ulama Syiah yang akhirnya sadar betapa kejinya kawin kontrak, nikah mut'ah. Karena ternyata seorang ayah bisa menikah kawin kontrak dengan anak kandungnya sendiri kan, nggak jelas nasabnya. Akhirnya dia sadar kejinya aliran Syiah, dia kemudian balik kepada Ahlussunnah. Bisa saja Allah yang membolak-balikkan hati, doakan saja semoga dia insaf, sadar, begitu kan. Jangan kita ambil kekerasan, malah merugikan diri kita sendiri. Seperti kemarin yang terjadi di Perancis misalnya, ada seorang guru yang ngajar, berdiskusi, berdebat di depan kelas ya, dengan membawa karikatur Nabi Muhammad SAW. Ada salah seorang muridnya yang nggak terima, akhirnya dibunuh gurunya, dipenggal kepalanya misalnya. Ini nggak benar yang demikian ini. Ya, proses secara hukum. Kalau hukum nggak berlaku, ya memang itu hukum mereka. Iya kan? Nah, yang jelas itu adalah tindakan yang sangat salah. Nggak boleh kita melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama. Ya, jadi kita mestinya diskusi dengan baik. Ya, Anda punya keyakinan kalau Tuhan Anda, Nabi Anda, ulama Anda diejek bagaimana? Sebagaimanapun kami, hargailah kami, kebebasan pendapat silakan, tapi hendaklah kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan yang kebablasan. Diskusi dengan baik, ya. Nah, kalau perlu dibawa ke ranah hukum silakan, tapi tidak perlu dengan cara-cara yang sebanyak itu, malah justru merugikan kaum muslimin sendiri. Kan begitu. Sama kita ketika mensikapi ahli bid'ah pun sama. Jangan kita dakwah jangan pakai hawa nafsu. Kalau mereka pakai hawa nafsu terserah mereka. Urusan mereka dengan Allah. Tapi kita yang sudah memahami manhaj Ahlussunnah, mengedepankan akidah dan akhlak yang mulia, jangan kemudian memakai hawa nafsu kita ketika mensikapi fitnah-fitnah dari orang-orang ahli bid'ah atau para orang-orang yang jahil itu. Makanya Imam Syafi'i kan ngomong begitu kan, saya lebih senang kalau berdebat sama musuh, ngomong sama seorang musuh yang pintar daripada seorang teman yang bodoh. Kenapa? Ya karena kalau orang bodoh susah diluruskan, ya kan? Ngeyelnya nggak pakai ilmu. Kalau orang pintar ngeyel, kasih dalil, nggak bisa berkutik. Kan begitu kan? Nah itu. Jadi biarkan mereka dengan omongan mereka, ya. Nggak usah kita ladenin mereka, nanti malah kita tidak ikhlas dalam dakwah, tidak ikhlas dalam ibadah, terngiang-ngiang terus ucapannya, pendapatnya, malah kita nggak bisa tidur. Kesalahan mereka biar mereka yang tanggung, yang penting kita ajak orang untuk pemahaman yang benar. Ayo kita ajak orang memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita nggak usah kita ikut-ikutan berlaku kasar, berlaku fitnah, mencela, doa mendoakan yang jelek-jelek, nggak perlu. Ya, karena mereka juga umat kita. Seperti ini para ulama menggambarkan, mereka seperti orang yang sakit, itu kan? Yang sakit. Kalau sakitnya tidak terlalu parah, obati mereka.
Kalau sakitnya parah diisolasi. Kayak sekarang ini kan zamannya corona, orang kena corona diisolasi. Ayo gitu. Ya, isolasi kita isolasi. Tapi kalau misalnya masih dapat diluruskan, diluruskan. Sikap lemah lembut kita kepada mereka ahli bid'ah seperti yang dilakukan oleh para ulama di Saudi misalnya, Syekh bin Bas dan lain-lain. Bagaimana lemah lembutnya kepada beberapa kalangan orang-orang yang memfitnah Ahlussunnah sampai akhirnya mereka tersadar. Jadi bisa meralat ucapan mereka yang keji kepada Ahlussunnah. Ini yang terpenting. Ya, jadi jangan kita bersikap kasar, malah justru menambah tuh kan orang Wahabi. Nah, Wahabi kayak gitu tuh. Wahabi ngeklaim ngapling surganya sendiri. Padahal mereka sendiri yang ngomong begitu kan. Kalau nggak ikut ormas ini, mereka nggak bisa masuk surga. Kalau masuk surga karena ormas ini, ditolong oleh ormas ini. Allahu Akbar. Mereka yang ngapling sebenarnya. Iya kan? Nah, maka kita nggak usah layani mereka. Nanti kebongkar sendiri siapa yang begitu. Ya kan? Kita nggak usah terpancing emosi. Dakwah lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, tidak perlu mencari tujuan-tujuan yang lain. Gitu ya. Ada lagi? Cukup? Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.